Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 akan membuka video materi tentang komputer generasi 4, generasi 5, dan komputer yang akan datang, meliputi mikroprosesor, AI, dan komputer kuantum. Kelompok 2 sendiri terdiri dari Wisnu Darmawan dengan NIM 109, lalu ada saya, Muhammad Ali Ferdiansyah dengan NIM 103, lalu ada Mutiara dengan NIM 095. Komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat pertama muncul pada tahun 1971 silam. Pada komputer generasi keempat menggunakan chip sebagai komponen utamanya. Chip tersebut merupakan gabungan dari kumpulan integrated circuit atau lebih dikenal IC dan komponen listrik lainnya. Secara singkat, IC adalah komponen elektronika yang berisi ribuan transistor, dioda, dan juga kapasitor. Secara teknis, IC berfungsi sebagai gerbang logika untuk mengendalikan sebuah rangkaian elektronik. Jadi, chip yang ada pada tahun 1971 merupakan gabungan dari IC dan beberapa komponen elektronika lain yang jumlahnya sangat banyak, sehingga disebut dengan chip. Saat jumlah komponennya meningkat menjadi ratusan, chip tersebut mulai disebut dengan Large Scale Integration Chip atau LSI. Menggunakan chip LSI ke komputer disebut dengan komputer generasi keempat. Lalu saat jumlah komponennya meningkat menjadi ribuan, chip tersebut mulai disebut dengan Very Large Scale Integration Chip atau VLSI. Mikroprosesor pada komputer generasi keempat. Penemuan mikroprosesor ini adalah puncak dari komputer generasi keempat. Perkembangan komputer pada generasi keempat ini sudah dapat menggunakan beberapa komponen seperti zaman sekarang, yaitu mouse, keyboard, monitor, dan komponen lainnya. Cara kerja mikroprosesor. Mikroprosesor bekerja dalam bahasa biner atau bilangan berbasis 2, yaitu 0 dan 1. Pada mikroprosesor generasi 4 terdapat unit-unit yang dapat di dalamnya seperti ALU, yaitu Arithmetic Logical Unit, lalu ada memori yang di dalam terdapat data dan instruksi, lalu ada I/O atau input output yang di dalam terdapat bus, lalu ada unit register. Nah, memori ini berfungsi sebagai jalur berkomunikasi antara mikroprosesor. Jadi mikroprosesor berkomunikasi melalui unit memori. Lalu ada bus. Bus merupakan sambungan yang menghubungkan komponen pendukung sistem pada mikroprosesor. Unit I/O menggunakan saluran yang disebut dengan bus. Pengklasifikasian mikroprosesor generasi keempat. Ada mikroprosesor 4 bit, 8 bit, 16 bit, dan 32 bit. Jumlah bit ini mengindikasikan jumlah instruksi atau data yang dapat diproses. Instruksi atau data yang terdapat memori akan di-fetch oleh mikroprosesor. Fetch ini merupakan proses mengambil atau membawa instruksi atau data dari memori utama ke CPU. Lalu akan lanjut ke decode, adalah proses di mana CPU menerjemahkan instruksi atau data menjadi informasi yang dapat dimengerti oleh CPU. Lalu lanjut ke execute. Instruksi menjalankan program yang telah dikompilasi oleh komputer. Jadi, jalan kerjanya, unit memori yang ada pada mikroprosesor menyimpan sebuah instruksi secara berurutan, yaitu sequential order. Selanjutnya, instruksi tersebut di-decode dan di-execute oleh mikroprosesor sampai ada instruksi stop atau berhenti. Hasil dari proses eksekusi tersebut, instruksi atau data dikirim oleh mikroprosesor ke port output dalam bentuk angka binary atau biner. Berikut ada contoh komputer generasi keempat. Yang pertama ada Apple I, yang kedua ada TRS model 80, yang ketiga ada Apple II. Selanjutnya ada contoh mikroprosesor yang digunakan komputer generasi keempat. Yang pertama ada Intel 4004, kedua Zilog Z Strip 80, yang ketiga ada Motorola 68000. Selanjutnya ada komputer generasi kelima.
Komputer generasi kelima juga dikenal sebagai komputer modern, namun masih dalam tahap pengembangan dan didasarkan pada kecerdasan buatan. Pada tahun 1982, Jepang menemukan FGCS atau Sistem Komputer Generasi Kelima. Komputer generasi ini didasarkan pada teknologi mikroelektronika dengan daya komputasi tinggi dan pemrosesan paralel. Parallel processing. Pemrosesan paralel atau parallel processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing ini membuat program berjalan lebih cepat dikarenakan semakin banyaknya CPU yang digunakan. Pemrosesan paralel dapat mempersingkat waktu eksekusi suatu program dengan cara membagi suatu program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang dapat dikerjakan pada masing-masing prosesor secara bersamaan. Tujuan utama generasi kelima adalah menciptakan mesin yang dapat belajar dan mengatur dirinya sendiri. Kecerdasan buatan dan perangkat keras pemrosesan paralel berada di jantung generasi komputer ini. Dan kecerdasan buatan ini mencakup istilah-istilah seperti robotika, jaringan syaraf tiruan, dan lain sebagainya. Komputer generasi kelima ini menggunakan teknologi ULSI atau Ultra Large Scale Integration yang merupakan gabungan dari jutaan IC dan komponen elektronik dan menggunakan teknologi AI atau kecerdasan buatan yang mencakup pengembangan sistem pakar, performa, dan banyak lainnya. Mesin ini juga mampu menafsirkan bahasa manusia serta mengenali grafik dan foto berkat teknologi AI. Cara kerja Artificial Intelligence. Sistem AI mampu beroperasi dengan menggabungkan beberapa dataset besar. Nah, dataset ini kemudian diolah dengan algoritma tertentu untuk menemukan suatu pola pada data. Setiap AI memproses data, sistem akan menguji sekaligus mengukur performanya sendiri. Dari pengukuran tersebut, kemudian sistem bekerja untuk selanjutnya memunculkan sebuah kemampuan baru. AI bisa mengerjakan banyak tugas sekaligus dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang bersamaan, AI juga akan belajar untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dengan begitu, AI ini bisa mengerjakan tugas apapun yang diajarkan kepada mereka. Perlu diingat juga nih, untuk bisa beroperasi seutuhnya, AI ini nggak hanya ngandelin sistem komputernya aja. AI juga harus didukung oleh sistem dan komponen yang sangat kompleks agar dia ini bisa bekerja. Perancangan Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ini dirancang dengan yang pertama itu ada neural network, yang kedua ada machine learning, yang ketiga ada deep learning, dan yang keempat ada cognitive computing. Nah, neural network ini merupakan unit kecil yang saling berhubungan untuk memberikan mesin AI kemampuan belajar. Kalau diibaratkan nih, unit ini tuh mirip sama sistem syarafnya manusia. Yang kedua itu machine learning. Nah, kemampuan belajar yang kita dapat dari neural network ini diolah untuk mendapatkan pengetahuan atau kemampuan baru, bahkan sebelum AI ini tuh diprogram untuk mempelajari kemampuan tersebut. Selanjutnya ada deep learning. Deep learning ini memanfaatkan tenaga komputer untuk mengenali pola yang terdapat dalam sebuah data. Pengenalan gambar serta kemampuan berbicara ini adalah hasil dari deep learning pada AI. Yang terakhir ada cognitive computing. Cognitive computing ini unit yang memungkinkan AI untuk bisa memiliki sistem kognisi yang menyerupai manusia. Kegunaan utamanya itu untuk memproses perintah manusia melalui interpretasi terhadap ucapan ataupun gambar. Selanjutnya ada contoh komputer generasi kelima.
Nah, contoh komputer generasi kelima, yang pertama ini ada IBM PC 5150, yang kedua ada Macintosh 128K, yang ketiga ada IBM 15140 PC convertible, dan yang keempat itu ada komputer masa kini. Selanjutnya ada contoh penerapan AI. Nah, untuk contoh penerapan AI ini, yang pertama itu ada Google Assistant, yang kedua itu ada Siri yang terdapat di Apple, yang ketiga itu ada Amazon Alexa, dan yang keempat itu ada OpenAI. Komputer masa depan atau komputer yang akan datang. Kuantum komputer. Apa itu kuantum komputer? Komputasi kuantum adalah jenis komputasi yang cara kerja, pembuatan, dan pengoperasiannya memanfaatkan fenomena dari mekanika kuantum, seperti superposisi, interferensi, dan entanglement. Perangkat yang melakukan perhitungan kuantum dikenal sebagai komputer kuantum. Komputer kuantum diusulkan pada 1980-an oleh Richard Feynman dan Yuri Menig. Quantum superposition. Apa itu superposisi kuantum? Superposisi dalam mekanika kuantum adalah fenomena di mana suatu partikel bisa berada dalam dua keadaan sekaligus, atau dikenal dengan keadaan superposisi. Dalam komputer kuantum, selain 0 dan 1, dikenal pula superposisi dari keduanya, yang disebut dengan qubits. Apa perbedaan bit dengan qubits? Bits merupakan representasi angka biner yang dapat berupa bilangan antara 1 dan 0, sedangkan qubits merupakan superposisi dari bits yang dapat berupa 0 atau 1 secara bersamaan. Jadi, untuk merepresentasikan 0 dan 1 dalam bits memerlukan 2 bits, namun dalam qubits hanya memerlukan 1 qubits. Quantum interference. Apa itu interferensi kuantum? Dalam komputasi kuantum, interferensi digunakan untuk memengaruhi amplitude dari probabilitas. Dengan kata lain, setiap hasil yang mungkin memiliki beberapa kemungkinan untuk terjadi. Contohnya, saat hanya menggunakan 1 qubit, hasil yang mungkin terjadi mungkin hanya 0 dan 1. Saat menggunakan 2 qubit, jumlah yang hasil yang mungkin terjadi 2 kali lipat. Hasil yang mungkin ini adalah 00, 01, 10, dan 11. Dan ketika menggunakan 3 qubit, jumlah yang mungkin digandakan lagi menjadi 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111. Pertumbuhan secara eksponensial ini adalah salah satu dari faktor yang berkontribusi pada kemampuan komputer kuantum untuk melakukan komputasi tertentu yang diyakini tidak ada yang tidak mungkin. Selanjutnya ada quantum entanglement. Apa itu keterikatan kuantum? Peneliti dapat menghasilkan pasangan qubit yang terikat, yang berarti dua anggota pasangan ada dalam satu keadaan kuantum, yang berarti di mana mengubah status salah satu qubit akan secara instan mengubah satu qubit yang lainnya dengan cara yang dapat diprediksi. Apakah komputer kuantum akan menggantikan komputer konvensional? Walaupun sangat cepat, banyak yang meyakini bahwa komputer kuantum tidak akan menggantikan komputer klasik. Alasan pertamanya karena komputer klasik memiliki cara kerja yang unik, yang sulit dicapai oleh kuantum komputer, seperti kemampuan untuk menyimpan data, karena memori pada komputer kuantum hanya bertahan paling lama beberapa mikrodetik saja. Alasan yang lainnya adalah karena suhu ruangan untuk menyimpan komputer kuantum harus mendekati minus 270 derajat Celcius, di mana masalah ini akan menimbulkan masalah baru, yaitu konsumsi energi. Jadi apakah komputer kuantum lebih buruk dari komputer konvensional? Jawabannya tentu saja tidak juga. Kita pasti tahu tingkat superposisi dari bits yang ada pada komputer menghasilkan kecepatan pemrosesan yang sangat luar biasa. Hal ini menyebabkan komputer kuantum sangat unggul dari komputer klasik pada bidang data searching, parallel processing, enkripsi atau deskripsi, dan lain-lain. Jadi semua kembali ke use case-nya. Jadi itu saja materi yang kelompok kami bawakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.